Ibu Bapak jemaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surat baru setelah kita menyelesaikan yang terakhir surat Al-Anbiya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak mengikuti dari awal di kajian tafsir di sini, kajiannya berdasarkan surat ya, jadi menghatamkannya surat bukan berdasarkan juz. Kita menghatamkan dari keutamaan-keutamaan. Ada surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah. Kemudian masuk pada kisah-kisah. Tadi awali dari kisah secara umum surat Al-Qasas, lalu nabi-nabi secara umum surat Al-Anbiya. Nah, sekarang kita akan rincikan. Allah itu menulis nama-nama surat itu menggunakan nama-nama nabi. Di antara nama-nama nabi ada surat Yunus, nanti surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Muhammad. Itu secara khusus nama suratnya itu oleh Allah dikasih nama dengan nama nabi. Dan nanti insya Allah secara berkelanjutan akan saya lanjutkan nanti setelah selesai nama-nama surat, selesai nama nabi, nanti ada juga nama-nama tokoh ya, yang diabadikan dalam Al-Quran, sehingga setelah selesai pembahasan surat-surat berdasarkan nama nabi, masuk ke nama-nama tokoh. Paling tidak ada 3 ya. Ada surat Ali Imran, itu tokoh Ali Imran, ada surat Maryam, dan ada surat Luqman. Nanti urutannya seperti itu. Jadi menghatamkannya berdasarkan surat-surat. Baik, sekarang kita masuk ke surat Yunus. Inilah nama nabi yang secara khusus disebut oleh Allah, namanya Yunus, surat Yunus. Kalau kemarin kan umum surat Al-Anbiya, walaupun di dalamnya ada kisah-kisah Nabi Yunus juga, termasuk Yunus secara singkat. Nah, ini secara khusus namanya Yunus. Surat Yunus Makkiyatun wahya mi'atun wa tis'u ayatin. Surat Yunus ini termasuk kategori surat Makkiyah. Nah, ini kelompok surat Makkiyah. Artinya surat Makkiyah itu surat yang diturunkan pada periode Makkah. Dan ciri surat Makkiyah secara umum memang banyak stressingnya menjelaskan tentang tauhid ya. Tatamayyazu bil kalami anil ikhda fil kubra li risalatil Qur'an wa hiya isbatu tauhidillahi wa hadmi syirki wa isbatin nubuwati wal bu'si wal ma'adi wa da'watu lil iman bi risalati as-samawiyah. Jadi secara umum yang sering kita bahas dalam setiap pengantar surat jika itu masuk surat Makkiyah, surat Makkiyah itu akan menjelaskan tentang ketauhidan. Di sini juga dijelaskan tentang bagaimana tujuan diturunkannya Al-Quran itu untuk isbatu tauhidillah, untuk mengisbatkan, untuk menetapkan tauhidillah, wa hadmi syirki, dan untuk membinasakan atau menghancurkan kesyirikan. Jadi tauhid kita tegakkan, kemudian syirik kita hancurkan. Jadi jangan ada perilaku yang menjurus kepada kesyirikan. Tapi yang harus ada di tubuh kita, jiwa ini adalah menumbuhkan tauhid. Wa isbatun nubuwah, juga menetapkan tentang atau meyakini tentang adanya nubuwah, kenabian, wal ba'as, dan hari berbangkit. Wa da'watu lil iman bi risalati samawiyah, dan kita pun wajib mendakwahkan iman terhadap risalah as-samawiyah. Nah, inilah disebut dengan wahya makatun, suratul Yunus makiyatun. Jadi surat Yunus itu kategorinya surat makiyah. Itu gambaran umumnya tadi. Kalau makiyah itu terkait tentang tauhid. Wahya mi'atun wa tis'i ayatin. Jumlah ayatnya ada 109. Ada 109 ayat. Insyaallah kita hatamkan 109 ayat bertahap. Dan dalam satu surat itu nanti tematik lagi, dibuat tema-temanya.
Jadi oleh pengarang kitab ini Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi Bapak Ibu pun kalau bertanya kajian tafsirnya apa sumbernya, jadi dari sumbernya Tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili. Nanti beliau Dr. Wahbah Zuhaili juga membuat tematik-tematik. Di satu surat itu dibuat beberapa tema. Ada temanya cuma 3 ayat, 4 ayat, atau tergantung dengan nanti ayat itu bercerita atau menjelaskan tentang apa. Kenapa disebut surat Yunus? Sumiyat surat Yunus. Disebut surat Yunus karena lidikri kissatin nabiyillahi Yunus fiha. Karena di dalam surat ini dikisahkan kisahnya Nabi Yunus. Jadi karena di dalam surat ini dikisahkan tentang kisah Nabi Yunus, maka kemudian Allah membuat atau menyebutlah surat ini dengan surat Yunus. Walaupun nanti dalam surat ini tidak seluruhnya bercerita Yunus, tidak. Jadi ada dalam surat ini berkisah tentang Yunus, tapi tidak seluruh ayat dari 1 sampai 109 itu isinya tentang kisah Yunus semua, bukan. Dan insya Allah di dalam surat ini juga akan ditemukan selain kisah Yunus nanti ada kisah Musa, ya. Ada kisah Musa dengan Fir'aun. Dan yang pernah kita jelaskan ketika membahas surat yang lainnya, terkadang kisah-kisah itu disebutkan dalam beberapa surat. Ada surat Nabi Musa di surat Al-Kahfi, surat Al-Baqarah. Ini nanti di sini surat Yunus juga ada. Sehingga kalau mau mengkaji lagi tafsir Al-Quran, dikhususkan temanya tentang tema para nabi, itu bisa dipilah-pilah. Ya, seperti dalam tafsirnya Ibnu Katsir, beliau menulis judul tafsirnya itu Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Jadi misalkan kisah Nabi Musa, jadi judul besarnya kisah Nabi Musa, nanti diambil dalam surat Al-Baqarah, surat apa yang terkait seluruh Nabi Musa. Digabungkan lagi tematiknya berdasarkan satu tema tersebut. Yang berikutnya masih muqaddimah di dalam kitab ini. Surat Yunus tatahadas an risalatil ilahiyah wal uluhiyah wa sifatil ilah wan nubuwah wa qasasi ba'dil anbiya wa mawqiful musyrikina minal Qur'an wal bu'as. Jadi secara umum di dalam surat Yunus ini akan menjelaskan beberapa pokok-pokok pembahasan. Pertama diantaranya akan menjelaskan tentang risalah ilahiyah, wasifatil ilah. Jadi nanti akan dijelaskan tentang ya ketauhidan, sifat-sifat ketuhanan, dan juga nabi atau kenabian. Wa qisasu ba'dil anbiya, dan menjelaskan tentang beberapa kisah. Jadi beberapa kisah nabi. Di antara kisah-kisah Nabi nanti yang di dalam surat ini akan dijelaskan adalah qasasu ba'dul anbiya ka qissati Nuh alaihi salam. Nanti ada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dalam surat Yunus ada kisah Nuh alaihi salam. Wa qissatu Musa alaihi salam ma'a Fir'aun. Nanti dalam surat Yunus pula ada kisah tentang Nabi Musa beserta Fir'aun. Dan baru yang ketiga wa qissatu Yunus alaihi salam ma'a qaumihi. Jadi akan dijelaskan juga kisah Yunus alaihi salam. Sehingga fasarul al-madhkur fi hadis surah salasu qasasin. Sehingga kisah-kisah yang disebutkan di dalam surat ini ada 3 kisah. Kisah siapa tadi? Nabi Nuh, Musa, dan Yunus, ya. Jadi insya Allah secara berkelanjutan kita akan menemukan 3 kisah Nabi dalam surat Yunus. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam ayatnya. Tema ayat 1 sampai ayat 2 di sini diberi temanya oleh pengarang kitab qadiyatu inzalil wahyi ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketetapan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuka dengan kalimat alif lam ra
Ini kita sering menemukan surat yang dibuka dengan huruf-huruf. Ini namanya huruf al-muqatta'ah. Jadi huruf-huruf yang terputus. Ada alif, lam, ro. Jadi ini sebutnya huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah fi awali suwar. Ini sering ada dalam beberapa surat ya. Misalkan alif, lam, mim, ada sod, ada ya, sin, to, ha, kaf, ha, ya, ain, sod. Nah itu namanya huruf-huruf. Sehingga karena itu huruf, Bapak Ibu, cara membacanya ya dibaca dibunyikan hurufnya alif, lam, ro, jangan a, la, ro. Alif, lam, mim, jangan a, lama. Karena itu bukan dibaca begitu, tapi ini huruf. Jadi membacanya baca huruf alif, lam, mim. Ya, jadi jangan alama, alaro. Disebutkan hurufnya alif, lam, mim, alif, lam, ro. Biasanya para ulama, ya, guru-guru kita termasuk dulu kalau menjelaskan tentang alif, lam, ro atau alif, lam, mim itu sering diartikannya ya alif, lam, ro itu sendiri, alif, lam, mim itu sendiri. Jadi tidak ada artinya, tidak ada terjemahnya. Sering disebut wallahu a'lam bishawab. Jadi apa artinya alif, lam, mim? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Tapi apakah hanya Allah yang tahu? Bukankah tujuan Al-Quran itu untuk manusia? Harusnya manusia juga tahu. Sehingga ada ulama tafsir yang mengatakan ini kalau menemukan huruf-huruf ini tak perlu diartikan, tidak usah diterjemahkan karena hanya Allah yang tahu. Jadi dibatasi hanya Allah yang tahu. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan ya maknanya tidak begitu. Tapi setiap penyebutan atau penulisan ayat dalam Al-Quran mesti selalu ada petunjuk, ada maksudnya. Kan Al-Quran itu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu kalau ada ayat yang tidak bisa dipahami, di mana letak petunjuknya? Nah, sehingga para ulama pun mencoba, ya, jadi ada dua pendapat ya. Ada ulama juga yang mencoba memaksudkan tujuan-tujuan dari penulisan alif, lam, ro tersebut atau yang sejenisnya. Di antaranya yang mengatakan bahwa alif, lam, ra itu jangan dibiarkan tanpa makna, itu ada maknanya. Bahwa huruf-huruf itu ada merupakan huruf ijaz. Ijaz itu artinya mengandung keistimewaan atau mengandung kemukjizatan. Jadi tetap ada makna. Jadi tidak ada huruf atau ayat yang tanpa memiliki makna. Itu maknanya sebagai ijaz. Ijaz itu ya kemukjizatan. Tentu kemukjizatan ini di sini untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu betul-betul mukjizat. Al-Quran itu bukan buatan Nabi. Al-Quran itu bukan karya manusia, bukan. Tapi ini betul-betul karya Allah. Jika memang Al-Quran ini buatan manusia, buatan Nabi, nah coba ndak usah membuat banyak surat atau banyak ayat. Cobalah ini kamu terjemahkan, kamu artikan saja alif, lam, ra itu apa, alif, lam, mim itu apa, hakikat yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah itu seperti apa. Pasti kamu tidak tahu. Jadi jangankan beribu-ribu ayat, ini beberapa huruf pun kita tidak tahu mungkin maksud yang sebenarnya itu apa, dan kalian pun tidak akan bisa membuat yang sama walaupun beberapa ayat saja. Kan tantangan itu juga banyak ya dalam beberapa surat. Misalkan surat apa itu? Al-Baqarah ya, faktu bisuratin min misli. Buatlah, coba bikinlah satu surat saja yang sama. Pasti tidak akan bisa. Itu dalam ayat lain, faktu bi ayatin. Buatlah satu ayat saja. Ya pasti tidak akan bisa. Kalaupun bisa tidak akan sama ya. Tidak akan sama antara buatan manusia dengan buatan Allah. Karyanya Allah tidak akan bisa dikalahkan oleh karyanya makhluk. Tilka ayatul kitabil hakim. Nah, biasanya Bapak Ibu perhatikan kalau
surat itu diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, itu selalu menegaskan tentang Al-Quran. Misalkan Yasin, terus apa? Wal Qur'anil Hakim. Nanti menegaskannya tentang Quran. Wal Qur'anil Hakim. Misalkan Al-Baqarah Alif Lam Mim, terus Dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi nanti selalu stressingnya kepada Quran. Nah, sini juga Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Nanti bisa dicek setiap surat yang dengan huruf-huruf muqatta'ah, nanti ayat berikutnya itu menegaskan Al-Quran itu sendiri. Ya. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran. Kalau bahasa Arabnya tilka itu kan itu, dalika juga itu, dalikal kitab, itulah kitab. Jadi menunjukkan kata jauh, tapi maksudnya di sini ayat maksudnya hadal kitab. Inilah yang dekat, ini kitab, bukan itu kitab. Kita sedang dekat kok membaca. Nah, sehingga dalam penerjemahan Al-Quran itu diartikannya inilah kitab, bukan itulah kitab. Tapi secara harfiahnya tilka, dalika itu maknanya itu. Kalau ini itu hada, hadihi. Inilah ayat-ayat Al-Quran. Taqra'u hadhihi al-hurufu as-salasah hakada alifun, lamun, ra'un. Di sini terdapat huruf, 3 huruf, yaitu huruf alif, huruf lam dan ra. Wal qasdu minha at-tanbih. Ini sebagai tanbih. Jadi tadi yang pertama maknanya ijaz, yang kedua itu maknanya tanbih. Tanbih itu ya untuk mengingatkan, memperkuat, mempertegas. Inilah ayat-ayat Al-Quran, tapi diawali dengan alif lam ra. Tilka ayatul Qur'anil Hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran. Di Alkitab di situ maknanya Al-Quran. Tilka ayatul kitab yang maksudnya ayatul Quran. Al-Hakim. Al-Hakim itu maknanya datul hikmah. Dalam Al-Quran ini berisi banyak hikmah. Al-Hakim, bijaksana, hikmah. Sehingga tadi dalam surat ini ada 3 surat, ada 3 kisah, maka 3 kisah itu akan memberikan hikmah. Jadi kita banyak nanti mengambil hikmah dari kisah-kisah itu. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang dijelaskan oleh Al-Quran, yang itu kemudian bisa dijadikan ibrah, bisa jadikan hikmahnya apa dari setiap perjalanan kisah-kisah tersebut. Karena memang itu juga sudah dijelaskan oleh Al-Quran dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, itu pada kalimat suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi sirata, ada kisah-kisah orang-orang yang baik, yang an'amta alaihim, dan juga terdapat kisah-kisah orang-orang yang buruk. Ya. Nah, jadi kisah-kisah yang baik tadi, kisah-kisah para nabi, lalu kemudian kisah-kisah ya selain para nabi, tokoh-tokoh yang beriman, itu sebagai kisah-kisah baik. Sebagaimana ada kisah-kisah buruk, ya kisahnya Fir'aun, kisahnya kaumnya Nabi Lut, kisah kaumnya Nabi Nuh, kisah kaumnya Nabi Hud, Nabi Soleh, itu kaum-kaum yang buruk. Itu juga sebagai pelajaran bahwa jangan sampai mengikuti yang buruk-buruknya, tapi ambil yang baiknya. Nah, jadi itulah tilka ayatul kitabil hakim. Di dalam tafsir juga mengatakan di sini bahwa yang dimaksud hakim itu adalah al-muqamu bil halali wal harami wal hududi wal ahkami. Yang dimaksud hakim, bahwa Al-Quran itu yang hakim, yang bijak. Itu yang bijak itu menjelaskan tentang hukum halal dan haram. Jadi ketika dijelaskan hukum halal dan haram, ini juga bijak. Yang dijelaskan ada perintah, ada larangan.
Jadi perintahnya ada, larangannya juga ada. Itu ya baik, bagus. Ya. Ada ancaman tidak boleh mabuk, tidak boleh zina. Dan kebalikannya, ada perintah, ada imbalan, ada pahala bagi orang yang sholat, orang yang ibadah, dan seterusnya. Jadi itulah Al-Hakim yang di dalamnya menjelaskan tentang al-halal wal haram, ya, tentang halal dan haram, wal hudud dengan batasan-batasan, wal ahkam dan beberapa hukum-hukum yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, jemaah sekalian, ada satu isu kasus yang ini juga penting untuk kita cermati, ya. Ini juga menjadi kegelisahan, mudah-mudahan menjadi kegelisahan bersama. Jangan sebagian orang yang mungkin yang sudah mengikuti, saya paham itu terakhir Pak Presiden sudah menekan tanda tangan aturan kebolehan siswa dan remaja pakai kondom atau bawa kondom. Sudah tahu nih, dan itu memang sudah diteken, tapi sepertinya masyarakat kelupaan. Jadi dibiarkan saja, tidak ada yang menyuarakannya. Walaupun itu berangkat dari undang-undang kesehatan, tapi sesungguhnya dalam undang-undang kaitan dengan pendidikan itu, peraturan itu juga nanti bisa multitafsir, bisa disalahgunakan. Karena sudah diperbolehkan, maka anak-anak sekolah remaja itu boleh bawa kondom. Dalam pengertian mungkin secara umum ya bahasa lain, tidak apa-apa kalau mau zina asalkan pakai kondom. Tidak apa-apa zina, tidak apa-apa hubungan seks, yang penting pakai kondom. Karena berangkatnya dari aturan kesehatan. Jadi karena banyak pergaulan bebas, seks bebas, akhirnya HIV/AIDS itu menyebar. Itu tindakan preventif supaya penyakit AIDS tidak menyebar baik di kalangan siswa, di kalangan maka ya salah satu preventif pencegahan AIDS-nya adalah dengan pakai kondom. Jadi hanya mempertimbangkan sisi itu. Sisi kesehatannya supaya penyakit AIDS tidak menyebar, salah satu pencegahan ya tidak menyebar itu dengan pakai kondom. Tapi kalau saya pribadi ya tidak seperti itu pencegahannya. Karena ada makna lain juga supaya terhindar dari penyakit AIDS pakai kondom, tapi hanya bisa disalahgunakan pula. Ya nggak apa-apa. Seks bebas semakin boleh, yang penting pakai kondom, kan itu maknanya menjadi berbahaya. Nah ini Bapak Ibu diam-diam baik ya. Belum banyak yang menyuarakan ini ya. Tapi itu betul ya. Coba baca ya, berita-berita ya. Ini belum dikawal ya. Biasanya ada. Tapi kemarin ramainya tentang tambang ya. Tambang dapat sorotan yang ramai ya. Tapi yang moral-moral ini jangan sampai terlupakan ya. Nah itu semuanya ya ada keterangan dan ketentuan dari Quran. Tidak boleh zina, alasan apapun. Masa kalimatnya jadi begini, ya tidak apa-apa zina, yang penting pakai kondom biar gak menyebar aibnya. Kan tidak begitu nanti kalimatnya ya, bukan untuk menjadi pembenar bolehnya hubungan seks, yang penting pakai kondom. Intinya kita tetap tidak boleh. Perkara penyakit AIDS itu beda lagi. Walaupun memang pencegahan penularannya mungkin salah satu dengan memakai kondom, tapi kan bukan itu kemudian menjadi melegalkan. Ya tetap zina tidak boleh. Alasan apapun, walaupun pakai kondom ya tidak boleh. Jadi hukum halal haramnya harus jelas. Jadi jangan sampai melindungi sisi kesehatan, yang haram jadi halal, itu tidak boleh. Nah inilah pentingnya kita ngaji Al-Quran. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hakim, penuh hikmah, penuh bijaksana. Ayat yang kedua. Nah, ayat yang kedua ini diawali dengan kalimat akana linnasi ajaban. Ya.
pantaskah manusia itu ajaban, aneh? Pantas enggak ada manusia yang aneh, heran, terkaget-kaget. Bahasa Jawanya apa ya? Gumenan ya. Jadi aneh, terkaget, loh kok bisa ya? Loh kok begitu ya? Apakah pantas manusia ajaban, memiliki aneh? Jadi Bapak Ibu jangan sering kagetan, loh kok bisa ya? Padahal undang-undangnya begini loh, kok bisa ya? Dia maju loh, bisa saja. Mungkin saja dirubah sekian saat, sekian waktu, mungkin saja. Loh kok bisa ya? Jadi sudah nggak aneh lagi. Kita nggak perlu aneh, nggak perlu kaget. Semua itu bisa dijungkir balikan, bisa dirubah. Tidak ada yang tidak mustahil. Nah jadi jangan aneh, jangan aja loh kok bisa ya? Loh, nah itu kayak orang kagetan gitu. Nah itu mesti begitu. Sehingga Allah mempertanyakan, loh pantaskah manusia itu aneh, ajaban? Karena an auhayna ila rajulin minhum. Ketika kami, kata Allah, memberikan wahyu kepada seseorang di antara mereka. Jadi ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, Allah memilih dari sekian manusia yang ada itu, yang dipilihnya orang yang bernama Muhammad. Nah, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy mempertanyakan, kok bisa ya Muhammad diangkat jadi nabi? Aneh nih. Kok enggak dia saja? Kok enggak fulan saja? Tapi tentu di sini makna ta'ajubnya berbeda dengan tadi yang saya berikan contoh tadi. Nah, kalau Allah ini pilihannya tepat. Tapi kalau manusia itu ya pilihannya sesuai dengan nafsunya manusia. Dalam satu kasus hukum, ya, seperti mohon maaf ya, kasus yang kemarin baru viral juga selain Vina di Jawa Timur ya. Kan kok bisa ya, aneh ya. Dia yang menabrak, dia yang membunuh, tapi kok malah bebas. Aneh ya. Nah kalau sekarang manusia nggak aneh. Ya mungkin saja walaupun betul dia yang membunuhnya, tapi kok putusannya bisa bebas, dia nggak aneh. Jadi kalau di manusia nggak aneh. Tapi ini justru dibalik, ada manusia yang mempertanyakan Allah gitu. Aneh. Kenapa sih Muhammad yang ditunjuk jadi nabi gitu? Kenapa Tuhan memberikan wahyunya kepada dia? Nah, itu malah ini manusia mempertanyakan Allah. Ya. Ini malah balik. Sehingga Allah bilang, akana linnasi ajaban. Pantaskah manusia merasa ajaban, merasa aneh? An auhayna ila rajul minhum, terhadap apa yang kami lakukan. Kami memberikan wahyu kepada seseorang yang kami pilih, kata Allah begitu. Ya jangan aneh, memang Allah Maha berkehendak. Kalau Allah jelas ya. Jadi tidak usah aneh. Nah di sini disebutkan kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, lama ba'asallahu ta'ala Muhammadan sallallahu rasulan ankarat al-arabu dalika. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, ankarat al-arabu dalika, orang Arab mengingkarinya. Ankarat al-arab, orang-orang Arab mengingkari. Tadi mengingkari itu merasa aneh. Kenapa Muhammad yang dipilih oleh Tuhan jadi nabi? Aneh. Muhammad itu orang miskin, anak yatim. Muhammad itu siapa? Bukan keturunan dari ya istilah bangsawan atau kaum-kaum yang terhormat pada masanya. Ada lagi yang lebih dari itu. Kenapa? Kok ditunjuknya Muhammad? Jadi manusia itu aneh. Ya. Orang-orang kafir Quraisy itu merasa aneh terhadap ini putusan Allah. Ya. Akhraja Ibnu Jarir an Ibnu Abbasin qala. Jadi lengkapnya, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul, ankaratil Arab, orang-orang Arab mengingkarinya. Man ankara dzalika minhum faqalu Allahu a'damu min ayyakuna rasulahu bashar. Jadi ada dua keanehan. Sini tafsirnya kalimat ajaban ini ada dua keanehan. Ini pertanyaan manusia ya, pertanyaan yang salah tentunya. Pertanyaannya itu, Allahu a'damu min ayyakuna rasulahu basyaran. Loh, kok Tuhan menunjuk
wakilnya di muka bumi ini kok manusia? Kan Tuhan itu A'dham, Tuhan itu Maha Agung, Maha Besar. Kenapa tidak ditunjuk saja malaikat umpamanya yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini? Kenapa yang ditunjuk itu malah manusia? Jadi dipertanyakan, kenapa yang ditunjuk itu manusia? Bukankah Tuhan itu Maha Besar? Kenapa yang ditunjuknya itu orang biasa saja? Jadi mempertanyakan kenapa yang ditunjuknya manusia. Maka fa'anzalallahu akana linnasi ajaban. Kenapa kalian merasa aneh? Tidak perlu aneh. Dalam surat Yusuf misalkan sebutkan wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Tidaklah kami mengutus para nabi para rasul sebelum kalian illa rijalan, kecuali seorang laki-laki atau kecuali seorang manusia. Jadi seluruh para nabi dan para rasul itu semuanya manusia. Kenapa sekarang ketika diturunkan atau diutus Nabi Muhammad dianggap aneh? Kenapa Tuhan menurunkan manusia untuk menjadi wakilnya? Padahal dari dulu pun semua para nabi para rasul itu manusia, rijalan, seorang laki-laki. Nah, maka turunlah ayat ini untuk menjawab tadi keanehan-keanehan manusia tentang ya kebijakan Allah atau ya aturan Allah. Kemudian wa mawadi'a ukhra falamma qarrarallahu 'alaihim al-hajjaj qalu wa idza kana basan fa ghayra Muhammadin kana ahqqu bi risalah. Di dalam kasus yang lain ketika Allah sudah jelaskan ini loh, kalian gak perlu aneh. Karena semua para nabi dan para rasul pun semuanya manusia. Kenapa ini diturunkan atau diutus nabi terakhir dianggap aneh? Padahal nabi-nabi sebelumnya juga manusia. Lalu mereka bertanya lagi begini. Qalu wa idza kana basyaran fa ghayra Muhammadin kana ahqqu bi risalah. Yang umpamanya ya mungkin biasanya orang gitu ya, kalau sudah kalah debat itu ya, kalau para pengacara dan lawyer ramai berdebat, nanti ganti tema, memalingkan tema. Dan dijawabnya oleh Allah, ya kamu gak perlu aneh. Nanti jawab lagi, ya kalau memang manusia, kok yang ditunjuk Muhammad? Kan manusia itu banyak begitu. Jadi dia mempertanyakan lagi, kenapa pilihannya kepada Muhammad? Kenapa tidak kepada manusia yang lainnya? Seperti yakunu asrafu min Muhammad ya'nun al-Walid bin Mughirah min Makkah wa Mas'udu Amrin as-Saqafi min Taif dan yang lainnya. Jadi mereka orang-orang kafir mengajukan nama. Kenapa yang jadi nabi itu bukan Walid bin Mughirah saja? Dari tokoh Mekah. Jadi ada tokoh Mekah yang dia lebih gagah, lebih ini, lebih itu. Jadi diunggulkan. Kenapa yang dipilih malah Muhammad? Kenapa yang dipilih kok malah Muhammad? Bukan Walid bin Mughirah saja. Jadi kira-kira mengajukan nama, tapi ya itu kan kehendak Allah. Kenapa sih tidak nunjuk si Walid bin Mughirah, malah nunjuk Muhammad? Atau kenapa tidak menunjuk Mas'ud bin Amr as-Saqafi min Taif? Itu ada tokoh dari orang Taif, seorang yang begini gitu ya. Nah itu pikiran si orang-orang kafir Quraisy begitu. Ya, tentu yang begitu ya tidak perlu ditanggapi ya, karena ya memang ini Allah yang berkehendaknya. Jadi id anna kullar rasul kanu basaran, sesungguhnya semua para rasul itu adalah manusia, dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan yang lainnya. Jadi tak perlu aneh. Dan ketika Allah memilih wahyu ini diberikan kepada seorang yang bernama Muhammad pun tak perlu aneh, karena memang itu semuanya kehendak Allah. Kehendak Allah, pilihan Allah, tentu dipilih mana yang terbaik. Yang terbaiknya tentu jelas menurut Allah. Yang berikutnya, andirin nas wa basyiril ladina amanu adalahum qadama sidqin inda rabbihim. Nah, tugas Nabi itu yang pertama untuk memberikan peringatan kepada manusia. Jadi berikan peringatan. Auhayna ilaihi bi an andirin nasa wa khawfihim min adabin nar yaumil ba'ats.
harus diberitahu manusia, diberikan peringatan supaya manusia itu takut dari siksa api neraka, takut dari siksanya Allah. Maka tadi berhati-hati siapapun ucapan kita, perbuatan kita, kebijakan kita, Bapak jadi RT, jadi RW, sampai jadi presiden membuat kebijakan-kebijakan yang justru malah kebijakan itu malah bisa mendatangkan dosa dan maksiat. Berilah peringatan pada mereka manusia. Yang kedua, beri juga kabar gembira. Wa basyiril ladina amanu. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa orang yang beriman itu analahum qadama sidqin inda rabbihim, bahwa orang-orang yang beriman itu akan berada dalam kedudukan yang tinggi di sisi Rabb mereka. Kemudian orang-orang kafir berkata, qalal kafiruna inna hada lasahirum mubin. Ya masih ngeyel saja. Kalau orang itu sudah nggak suka, maka apapun ucapannya akan ditolak. Mereka sudah tidak suka dengan Nabi Muhammad, maka seluruh apapun yang diajarkan oleh Nabi, yang disampaikan Nabi akan ditolak. Malah nuduh-nuduh bahwa inna hada, sesungguhnya orang ini, hada itu maksudnya Nabi Muhammad, inna hada, sesungguhnya dia orang ini Muhammad itu lasahirun, dia tukang sihir gitu. Jadi cari-cari terus alasannya untuk menjatuhkan Nabi. Dia ini memang tukang sihir, mubinun, yang nyata gitu. Jadi dari awal penunjukan Muhammad itu sebagai Nabi pun dipersoalkan, ditanyakan. Maka karena sudah enggak senang dengan Nabi Muhammad, apapun ucapannya akan dibantahkannya. Sehingga dituduh oleh orang-orang kafir, inna hada lasahirun mubin. Muhammad ini seorang penyihir yang nyata. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah SWT. Tema ini ayat 1 sampai 2 mempertegas bahwa turunnya wahyu ini benar-benar kepada Nabi Muhammad, ini atas pilihan Allah, tidak perlu aneh dan tak perlu heran. Jangan mempersoalkan putusan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.